Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Rudiana, dosen dari Ilmu Pemerintahan. Kali ini kita bertemu dalam waktu yang sangat singkat. Barangkali kita akan coba bahas tentang pemerintahan desa sebagai sebuah sistem. Nah, berangkat dari bahwa pemerintahan desa itu ya terdiri daripada pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa sebagai mitranya. Jadi bekerjanya pemerintahan desa itu tidak sendirian, tetapi ada lembaga lain. Ya, salah satunya ada Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Dan juga ada lembaga lain yang namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ataupun lembaga-lembaga yang ada di pemerintah atau yang ada di desa. Nah, di dalam membahas pemerintahan desa, kita tidak akan terlepas dari dua lembaga yang menjadi aktor utama dalam pemerintahan desa, yaitu adanya pemerintah desa yang terdiri daripada kepala desa dengan perangkat desanya, dan juga ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, sebagai mitra kerja daripada pemerintah desa. Memasuki era perkembangan saat ini, ada pergeseran ketika kita memahami pemerintah. Dari pemerintah sebagai penguasa atau ruling, kepada pemerintah sebagai penyedia layanan and administering. Di dalam hal ini, bahwa ketika pemerintah bukan lagi sebagai ruling, tetapi sebagai penyedia layanan, maka dipahami bahwa pemerintah itu dikatakan sebagai sebuah sistem. Di mana sebagai sebuah sistem itu, pemerintah itu dalam bekerjanya tidak sendiri, tapi terdiri dari berbagai elemen, berbagai komponen, berbagai unsur yang memang bekerja sama, yang saling bergantung, yang satu sama lain saling berpengaruh. Sehingga ini akan mempengaruhi perolehan hasilnya. Bertalanffy secara umum menegaskan bahwa teori sistem atau dengan istilah general system theory, bahwa sistem itu terdiri daripada komponen yang saling bergantung, yang satu sama lain bekerja sama secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan Rias Rashid senada dengan Bertalanffy bahwa di dalam penyelenggaraan pemerintahan itu ada tiga komponen utama ketika bicara tentang pemerintahan sebagai suatu sistem. Yang pertama adalah komponen aturan main. Yang kedua adalah komponen lembaga. Yang ketiga, aktor atau pelaku. Tiga komponen ini setidaknya hadir di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rias Rashid mengungkapkan ketika bicara tentang apa itu aturan main. Rias Rashid menyebutkan bahwa aturan main itu adalah konstitusi, hukum, dan etika yang mengatur relasi antara pemerintah dengan rakyat atau pemerintah dengan masyarakat. Kemudian bahwa aturan main ini menjadi batas legitimasi, kekuasaan, dan landasan moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, sedangkan lembaga atau institution, bahwa ini sebagai wadah pelaksana kewenangan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi aturan main tadi, atau dengan istilah lain, kewenangan pemerintahan. Nah, ini sebagai wadah lembaga-lembaga itu. Yang ketiga adalah aktor. Aktor ini terdiri daripada yang duduk di pemerintahan dan yang di luar pemerintahan atau pemimpin dan masyarakat. Karena dalam pengambilan keputusan bukan hanya oleh pemimpin, tapi juga dilakukan bersama dengan masyarakat. Menampung aspirasi masyarakat, lalu pemimpin itu atau para penyelenggara kekuasaan itu merumuskannya ke dalam sebuah aturan. Dan juga nanti dijalankan oleh para penyelenggara pemerintahan. Jadi aktor ini dia juga merumuskan atau mengambil keputusan, dia juga menyelenggarakan keputusan itu. Dia melaksanakan apa yang menjadi amanat atau aspirasi masyarakat tadi. Nah, ini disebut dengan pelaku. Dalam konteks pemerintahan desa, aturan main merupakan perangkat norma, regulasi, dan nilai yang menjadi dasar hukum sekaligus pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Aturan ini memberikan kepastian mengenai hak, kewajiban, kewenangan, serta batas-batas tindakan setiap penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga seluruh proses pemerintahan berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Aturan main ini tidak hanya berbentuk peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencakup norma sosial, adat istiadat, serta prinsip-prinsip etika pemerintahan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat desa. Aturan main ini tercermin dalam peraturan desa, peraturan kepala desa, atau keputusan kepala desa, norma adat, hukum adat, dan kearifan lokal yang masih hidup sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Komponen berikutnya adalah lembaga. Nah, lembaga-lembaga ini, di samping lembaga yang berada di pemerintahan desa, tapi juga ada lembaga-lembaga lain, lembaga di dalam masyarakat. Komponen lembaga merupakan organisasi atau institusi yang diberi kewenangan untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa. Nah, setiap
lembaga ini memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti tadi bahwa pemerintah desa itu kepala desa dengan perangkat desa memiliki fungsi menjalankan, mengeksekusi apa yang menjadi keputusan bersama atau apa yang berada di dalam peraturan desa atau menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan desa. Nah, sementara BPD sebagai mitra kerja daripada pemerintah desa, dia memiliki fungsi membuat peraturan desa, kemudian membuat anggaran dan juga mengontrol jalannya pemerintahan desa serta menampung aspirasi masyarakat untuk dijadikan peraturan desa yang nanti akan dijalankan oleh pemerintah desa. Nah, di samping lembaga yang formal, yaitu pemerintah desa dengan BPD, ada juga lembaga lain, yaitu lembaga kemasyarakatan. Contohnya ada RT, ada RW yang juga berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di samping itu ada LPMD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dan juga ada lembaga-lembaga lain. Nah, tetapi juga masyarakat ada peran di situ, yaitu mulai daripada menyampaikan aspirasi masyarakatnya, kemudian juga melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Masyarakat bisa melakukan kontrol itu bisa melalui secara kelompok atau terorganisir dan juga bisa secara individu langsung melakukan kontrol terhadap jalannya atau penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kemudian aktor ini ya sebagai penggerak utama dalam menerapkan aturan di dalam mengoperasikan lembaga pemerintahan desa tadi. Sehingga nanti tujuan pemerintahan desa akan tercapai dengan baik. Nah, dengan demikian bahwa ternyata pemerintahan desa itu diselenggarakan bukan hanya oleh satu atau dua orang, atau bukan hanya seorang kepala desa, atau hanya masyarakat desa, kumpulan masyarakat, atau hanya lembaga-lembaga, tetapi semuanya bekerja sama, semuanya bersinergi, yang saling bergantung, yang saling mempengaruhi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Maka dengan demikian pemerintahan desa dikatakan sebagai sebuah sistem. Ketiga komponen tersebut membentuk satu kesatuan sistem pemerintahan desa yang tidak dapat dipisahkan. Aturan main memberikan dasar hukum dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan desa, lembaga menjadi wadah yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan desa, dan pelaku merupakan sumber daya manusia yang menggerakkan seluruh proses pemerintahan desa. Apabila dalam prosesnya terdapat salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik, maka sistem pemerintahan desa akan terpengaruh. Bahkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan itu akan menurun atau menjadi tidak baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.